Kita di sini misalnya dia sakit, kesulitan biaya atau gimana, kita bisa bantu dengan biar bisa dirawat inap di rumah sakit sekitaran Bekasi. Oh, sampai ke situnya, Bang? Sampai ke situ. Sampai dia dapat tempat tidur, Bang. Ya, sampai dia benar-benar dirawat dan benar-benar kalau dia itu sakit gitu. Kalau nggak sakit, di rumah aja gitu. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya balik lagi bersama Bang Muhammad Rabli Saputra. Nah kebetulan gue dari divisi Koinfo RW 8. Nah pada kesempatan kali ini nih, gue pengen wawancarain dua maskot kita yang ada di Karang Taruna RW 8. Ya mungkin langsung aja ya, kita langsung cekidot bersama dua maskot kita ini. Mungkin dari dua maskot ini kita kenalin dulu profil-profilnya ya. Nah, kemungkinan kan dari umum nih masih banyak yang belum kenal gitu. Makanya kita kenalin dulu nih abang-abang yang ganteng. Ya mungkin Bang, kita bisa dikenalin dari abang ini dulu. Ya, perkenalkan nama ini Ibnu Nazir Nuri. Umur 27 tahun, lahiran Bekasi Bintara Jaya 3. Sampai saat ini menjabat sebagai apa? Menjabat sebagai Ketua Umum Karang Taruna periode 2019-2024, Bang. Oh, 2024 2022. 24. Sekarang 5 tahun. Oh, gitu. Biar ada lamaan. Jadi lama banget itu kan 5 tahun. Tadi siapa? Bang Ibnu Hazar Nuri ya? Iya. Nama panggilannya? Ibnu aja. Ibnu aja. Kemarin bolo. Itu nama panggilan khusus kecil, Bang. Ya, namanya Ibnu Hazar Nuri. Biasa kita panggil Bang Inu. Nah, ini salah satu ketua umum Karang Taruna RW 8. Nah, yang di sebelahnya nih, yang abang ganteng ini nih ya. Mungkin bisa dikenalin juga, abang. Bisa dikenalin. Iya. Perkenalin, nama gua Muhammad Y. Iya, Biasa apa? dipanggil Yoi. Biasa dipanggil Kodir. Ya. Di sini gua sebagai Wakil Ketua Karang Taruna RW 08 Kelurahan Bintara Jaya. Umur gua kurang lebih, kalau ingat itu 27 tahun. Itu sisa apa agak? Kayaknya masih sisa lama. Ya. Soalnya gue belum nikah juga dan gue masih jomblo. Ya. Ya mungkin 7 tahun lu kan senior gua, Bu. enggak, itu kan samar, biar samar aja kita gitu. Dia nggak tua-tua banget kelihatannya gitu. Ya. Alhamdulillah di sini gue sehat. Ya. Rada-rada gila sedikit. Iya pemirsa, jadi abang-abang kita ini masih pada jomblo nih. Kali aja bisa dilirik kali Instagramnya atau Facebooknya mungkin ada. Instagram atau Facebooknya ada. Ada di bawah nih, di bawah. Itu Iya. kaki, Bu. Iya. Ada pokoknya ntar ada. Kalau udah jadi. Ayo siap. Nah, tadi kita udah kenalin profilnya, nama-nama juga pada tahu. Nah, kali ini gue pengen tahu nih, Bang. Visi dan misi Karang Taruna ini apa sih, Bang? Coba Bang Inu bisa Kalau visi satu mempererat tali persaudaraan antara pemuda-pemudi di lingkungan Karang Taruna RW 8. Boleh Karang Taruna RW 8 juga, boleh di luar dari Karang Taruna. Kita welcome bebas. Terus mewujudkan generasi muda yang berilmu, mengetahui, kreatif, inovatif, dan berkualitas dan bertanggung jawab. Gitu. Nah, itu berarti visi ya, Bang? Nah, kalau misinya kali Bang apa, Bang? Gue yang jawab ya kalau misi ya. Iya. Kalau misi di sini mempererat tali persaudaraan nih antara pemuda-pemudi, khususnya sih di RW 08 dengan mengadakan pertemuan tuh. Sering mengadakan pertemuan. Ya nanti di rumah siapa, pokoknya kumpul lah. Oh, bahasanya- Kebetulan kita juga punya kesekretariatan. Alhamdulillah. Ya. Oh, syarat itu udah ada? Udah ada. Oh, gitu. Jadi bahasanya perbala, kalau bahasa kita ini ngongko kali, Bang ya? Iya, Nah, ngongko. Kita Ngongko jabat bareng. kemana-mana, kita ngongko gitu. Terus kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan di hari besar, khususnya mungkin 17-an. 17-an. Terus ya Idul Fitri bisa Idul kita Fitri, Ramadan ya, Bang ya? Ramadan. Terus? Nah, sebentar lagi nih kita juga mau Ramadan kan. Akhir tahun kira-kira bakal dijadiin gak nih, Bang? Akhir tahun kemungkinan ntar kita adain ya. Kita adain. Kita adain akhir tahun. Jadi program misinya itu Mempererat tali tali persaudaraan. Nah, Kedua kita ngadain kegiatan-kegiatan kegiatan yang nih. pertama 17 Agustusan, kedua bulan Ramadan, ketiga Ketiga, akhir tahun. akhir tahun. Nah, untuk
global mungkin bisa diselingin sama kegiatan sosial kali Bang ya. Ya, ya kayak sekarang juga nih kita lagi ngadain donasi nih. Oh, galang donasi Bang. Kebetulan kan ya dengan adanya wabah nih, Heeh. makanya kita galang donasi dengan menyisihkan sedikit rezeki kita dan rekan-rekan yang lain gitu. Iya. Dan dari luar juga boleh kalau mau ada donasi, Bisa ini Bang ya. bisa nyumbang nanti ya? langsung cek aja di Instagramnya Karang Taruna. Alhamdulillah responnya udah hampir 190 piece ya bang. Ya, Nah, kalau boleh tahu Bang, donasi itu berupa apa sih? Berbentuk jadi beliau beli kaos nih kita. Jadi kita nggak ngambil keuntungan sama sekali. Jadi keuntungannya kita beliin buat APD. APD di rumah sakit bang. Iya, iya. Wah, misinya juga bagus juga, visi dan misi nih Bang. Nah, makanya nih Bang, kita balik lagi ya. Kita balik lagi. Tadi kan profil udah, ya kan? Visi dan misi udah. Nah, gue pengen tahu nih Bang, jumlah anggota Bang. Anggota dalam Karang Taruna ini, RW 8 ya khususnya ada berapa sih Bang? Kebetulan untuk sementara ini ada 63 bang. 63. 63. Itu yang aktif? Enggak. Enggak. Enggak semuanya. Itu total. Total keseluruhan? Iya. Keseluruhan. Ada 63 anggota. Baik pun itu yang keseluruhan ya. Kalau yang aktif bisa berapa Bang? Kira-kira bisa dihitung? Alhamdulillah di sekitaran 35 sampai 37 bang. 30. Di atas 50% lah. Oh, nah itu Bang, gue pengen tahu nih. Itu kan tadi ada yang aktif sama yang enggak. Nah, kira-kira oke, kalau yang aktif lah kita bisa sering lihat-lihat gitu kan ya. Iya. Nah, yang aktif itu biasanya karena faktor apa sih Bang Yadit? Kalau untuk yang aktif atau enggak nih? Yang enggak aktif Bang. Oh, yang enggak aktif. Mungkin satu ya. Kalau dari perempuan gue lihat kalau dia nggak ada teman mungkin dia rada males juga nih kumpul. Kalau dari perempuan tuh. Perempuan, nah. Kalau untuk laki mungkin dia lagi kecilnya jarang main ya. Iya, jadinya dia kalau kumpul-kumpul gitu rada ogah sama mungkin jiwa sosialnya juga belum kena aja sih. Oh gitu. Nah, Apa kurang ngerangkul juga, bingung juga sih. Makanya masih Kalau mau mereka di nyesel kalau nggak mau datang. Soalnya Karang Taruna bukan organisasi doang. Dia teknik Karang Taruna. Banyak dapet jodoh pacar di Karang Taruna. ajang jari-jari juga Bang. Iya. bisa. Oh, bisa. Kevin udah dapat Kevin. Oh gitu. Ada lagi? Ada. Anwar. Anwar. Itu kamu bubur gitu. Nah Bang, tadi kan udah dijelasin nih Bang. Kayak visi misi ya kan. Nah, tadi anggotanya berapa. Nah, tadi kan ada disebutin yang nggak aktifnya juga nih. Nah, kira-kira solusi nih Bang Imam. Solusi yang nggak aktif apa nih Bang kira-kira untuk masukannya? Kita sih dia sudah bergabung aja udah alhamdulillah ya bang. Ya. Hmm. Walaupun dia cuma mendengar doang di grup atau nggak pernah respon, ya alhamdulillah. Mungkin emang waktunya belum tepat atau dia lagi kesibukan, kita kan nggak tahu ya. Ya solusinya sih satu aja, yang penting Biar pada sehat. biar pada sehat. Gue ada tambahan dari Bang Kodir. Alhamdulillah nggak ada. Ya. Alhamdulillah nggak ada. Heeh. Nah, tadi udah nih kita jelasin dulu Marisa. Pertama profil anggota, kedua visi dan misi, ketiga ada anggotanya. Nah, yang masih jadi PR nih Bang buat kita ya gitu ya. Jujur aja, taruh yang tadi yang nggak aktif nih Bang. Nah, kan belum tahu tuh kayak secara struktural. Nah, di struktural ini kira-kira ada berapa sih Bang di Karang Taruna ini? Jadi misalnya Abang nih ada divisi apa aja lah gitu pokoknya. Coba Bang Ibnu bisa disebutin. Kurang lebihnya 5 ya? 5. 5. Ada 5. Kita punya divisi 5. Apa Pertama aja? divisi Kominfo, Dan Kominfo. Kominfo dan Humas. Dia satu divisi tapi tetap dipegang 2 kepala divisinya. Oh, dipegang oleh dua. Nah. Jadi ibaratnya combine gitu Oke, ya. soalnya Mix. Humas dan Kominfo itu hampir sama Oh sih gitu. sebenarnya. Nah, terus Kominfo, Humas, terus pendidikan, pendidikan, kerohanian, kerohanian, LHK, LHK, dan Orseni bang. Orseni. Oh, jadi pertama Kominfo sama Humas, Ya. kedua pendidikan, ketiga LHK, keempat Orseni, yang satu lagi Kerohanian. kerohanian. Nah, di sini gue masih bingung nih Bang. Kerohanian itu apa sih Bang? Dari divisi kerohanian itu apa sih Bang? Coba bisa dikulik ya Bang Yadit? Sebenarnya kalau untuk kerohanian di sini menyangkut semua agama ya. Karena kan di sini kan kita organisasi, bukannya Satu agama doang. Jadinya di sini menyangkut yang ada di Indonesia ya 5 agama. Betul Bang. Di sini kebetulan mayoritas sih Islam. Tapi ada beberapa nih rekan kita juga yang Non-muslim lah. non-muslim. Jadi kita di sini juga saling menghargai aja sih. Iya betul. Emang apa namanya bineka tunggal ika masih dijunjung. Iya. Ya. Dan untuk kegiatan mungkin lebih yang ke mayoritas aja sih. Mayoritas. Contohnya seperti apa tuh Bang kalau boleh tahu? Mungkin di bulan Ramadan
ada niatan kita nih mau ngadain lomba azan, Lomba azan. terus lomba dakwah, Dakwah. gitu. Tapi masih dalam planning sih, belum Oh, masih ya. belum Karena diterapin. Karena kan rencana ya. kita juga baru ini lagi nih, maksudnya baru terbentuknya tahun ini ya. Kita juga ada pengajian rutin bang, alhamdulillah. Ah, ya. Udah ada pengajian Udah ada. rutin? Itu di minggu pertama tiap bulannya, Tiap bulan. malam Di minggu Jumat. pertama. Malam Jumat, setiap bulan minggu pertama malam Jumat. Iya. gitu. Kalau itu mungkin yang nggak khusus, nggak umum sih. Siapa aja sebenarnya boleh datang. Tapi khususnya buat anggota Untuk sementara- rekan-rekan semua lah. Terus kemarin sih lokasinya di Secret, tapi kalau misalkan teman-teman rekan-rekan ada punya hajat buat di rumah ya bisa. Oh, jadi bisa nyaba kemana-mana gitu, Bisa Bang? Nah. keliling lah. Iya, nah itu tadi kerohanian, Bang. Nah, itu kan untuk mayoritas agama muslim ya. Nah, Muslim. kira-kira yang non muslim kira-kira apa tuh, Bang Imam? Coba bisa dikasih tahu. Kemarin kebetulan pas malam Natal ya, kita sempat gabung ke teman-teman yang anggota Kristen ya, maaf. Ya cuma untuk ngobrol-ngobrol aja. Membantu lah ya. Membantu aja Untuk mengenal. keamanan gitu ya, Bang ya. Ya, nemenin Kita aja. diundang, kita datang. Oh, Gitu. gitu. Makan juga enggak? Mata. Alhamdulillah, kalau itu harus. Ya, jadi tadi untuk divisi kerohanian kita udah banyak tentang apa kegiatan-kegiatannya seperti kayak lomba azan, pengajian, maulidan, maksudnya maulidan. Jadi setiap pengajian di awal bulan di hari Jumat. Nah, tepatnya bisa di rumah siapa aja, maksudnya bakal mana-mana, di sekre juga bisa, di masjid juga bisa. Nah, untuk non muslimnya ada kegiatan juga, tapi yang sifatnya di hari-hari tertentu, misalnya kayak Natal, agama Hindu dan agama Buddha, Konghucu. Nah, itu kita tetap harus ikut, masih bukan ikut, emang yang udah kesadaran kita emang udah harus buat bantu lah yang lain. Jadi sama-sama kita saling menghormati agama satu sama lain. Nah itu Bang, tadi itu divisi kerohanian nih Bang. Nah yang kedua itu kan tadi gue dengar nih Bang, ada divisi LHK. Nah maksud LHK itu apa ya Bang ya? LHK lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup. Jadi Kesehatan. ya, kesehatan, lingkungan hidup dan kesehatan. Jadi ya tugas-tugasnya dia kayak semacam penghijauan, kerja bakti, ACT juga masuk. ACT apa tuh kalau boleh tahu? Aksi cepat tanggap. Aksi Bang. cepat tanggap. Iya, ya. Jadi kayak misalkan kayak ada yang sakit nih warga nih, itu ambulan ya, dia yang respon duluan, dia yang ngurus. Kayak misalkan dia nggak, sekarang kan kartu sehat nih udah nggak berlaku nih Bang. Betul. Nah mungkin diganti sama surat-surat lain kayak SKTM, dia yang ngurus lah segala macam gitu. Oh, Dibantu warganya. LHK lingkungan hidup ya Bang. Dan Berarti kesehatan. Pertama kerja bakti ya kan. ACT penghijauan sama ACT ya Bang ya. Asli Bang. Nah, kira-kira dari kegiatan tersebut nih Bang, dari LHK ini lingkungan hidup ini ada gak sih yang udah dicapai Bang Yadit untuk misal ACT atau lingkungan hidup gitu dari RW8? Kebetulan kalau untuk pencapaian divisi LHK nih sendiri nih, kita juga udah banyak juga alhamdulillah bantu warga nih Bantu warga. yang Bopong apa bukan? bopong sih kagak karena berat juga itu. Kita di sini misalnya dia sakit, kesulitan biaya atau gimana, kita bisa bantu dengan biar bisa dirawat inap di rumah sakit sekitaran Bekasi. Oh, sampai ke situnya Bang. Sampai ke situ. Kita Terus warga. sampai dia dapat tempat tidur Bang. Iya, sampai dia benar-benar dirawat dan benar-benar kalau dia itu sakit gitu. Kalau nggak sakit, Ya Di pulang. rumah aja gitu. Rumah aja. Iya. Kalau untuk lingkungan hidupnya anak-anak juga banyak yang kreatif juga di sini. Jadi di sini ada lingkungan beberapa RT udah kita gambar-gambar juga sih gitu. maksudnya Gambar ini ya jadi lebih gambar yang mengingatkan sih. Misalnya dilarang merokok, terus beri vitamin untuk imunisasi, terus juga pokoknya tentang ya lebih ke kampung KB sih. Betul. Ah, ah. Berarti lebih fokusnya jadi kayak terhadap lingkungan itu Bang ya. Iya. Jadi kayak penghijauan gitu, kayak kesosialannya Iya. lebih ditekanin. Nah, tadi Bang, kerohanian udah, ya kan Bang? LHK udah. Nah, tadi gue masih ada 3 lagi nih. Kominfo Humas, apa namanya? Apa Bang? Orseni. Orseni atau lagi? Pendidikan. Nah, jadi Humas, Orseni sama pendidikan nih Bang. Nah, itu boleh dijelasin nggak Bang? Kominfo Humas itu job desk-nya apa? Kominfo Humas itu sebenarnya job desk-nya ya bersyukur ya kita punya Kominfo Humas ya. Jadi kita nggak terlalu repot untuk kayak buat bikin acara-acara, dia bikin flyer, dia bantu-bantu
sampai kemarin terakhir respon dari Bapak Wakil Wali Kota ya Bang ya. Masalah kan kita kan kebetulan bikin donasi baju itu, Betul, itu dibantu sama Kominfo kan untuk menyebarkannya. Kebetulan kita untuk dapat APD dengan harga normal itu susah Bang. Biasanya kita harus terus kita respon ke Bapak Wakil Wali Kota ya, kebetulan Pak Tri ya. Pasti. Terus Responnya dia gimana? dia ngerespon, alhamdulillah. Mau ngebantu. Respon, Alhamdulillah Pak Wakil. Alhamdulillah Robbil Alamin. Karena tuh, Pak Wali Kota kita iya. tuh lihat. Pak Wali Kota coba tuh. Iya, karena rekan Kominfo di sini emang sangat aktif. Oh gitu. Walaupun di balik layar, ajib. Jadi sampai ke Pak Wakil Wali Kota tuh menanyakan emang kesulitannya apa gitu. Hampir segitunya Bang Pak Wali Kota. Karena kan bilang. kita kesulitannya mendapat APD harga normal nih. Nah di situ mau dibantu sama dia lah. Mau dikasih kontak person entah penjualan APD atau kenalan dia Kenalan dia lah. biar dapat harga normal aja gitu. Wah, alhamdulillah banget itu Bang, udah bersyukur banget kalau udah dibantu ya kalau untuk itu. Nah, tadi Kominfo kalau humasnya apa tuh Bang? Kalau boleh tahu. Kalau humas di sini sih mungkin kan namanya humas kepanjangan hubungan masyarakat ya. Betul. Jadinya tentang sebenarnya nggak beda jauh sama Kominfo. Bedanya ya kalau humas mungkin lebih ke perorangan. Nah kalau Kominfo kan lebih ke medianya nih. Kalau humas ya lebih ke warganya aja. Jadinya mungkin ada Kominfo bikin flyernya, humas yang nyebarin gitu. Adanya Saling berkesinambungan aja. sedikit tambahan nih Bang. Adanya Kominfo dan Humas itu ibaratnya marketing ya Bang. Marketing untuk apa tuh? Karang Taruna sendiri. Karang Taruna. Iya, warga nggak bakal tahu kalau nggak ada Kominfo sama Humas. Iya. Berarti ini ibaratnya bisa dibilang ujung tanduk ya. Bisa. Kaki ya. Iya, kaki. Oh, jadi gitu. Kominfo sama humas. Jadi kalau gue boleh simpulin nih Bang ya. Kominfo itu penyebarannya melalui media, humasnya itu door to door kepada warga. Iya. Mungkin gitu kali Bang ya? Iya, kurang lebihnya begitu Bang. Nah, tadi apa namanya Kominfo dan humas udah, LHK udah, kerohanian udah. Nah, sekarang gue pengen tahu nih Bang, pendidikan. 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 Nah, itu maksud pendidikan apa tuh Bang? Pendidikan. Di sini sih anak-anaknya tadinya kan ada pengajian-pengajian anak-anak tuh di setiap musola, terus ada PAUD juga. Dan di sini pendidikan dia mau bikin tuh kayak les-les gitu bang. Oh, les-les. Karena Tapi kan ada gurunya. Kebetulan alhamdulillah rekan juga anggota banyak juga. Oh, nyebut-nyebut dari guru-gurunya. anggota-anggota. Banyak Kan juga kita guru rata-rata gitu. Guru SPD. Jadinya mungkin waktunya nggak setiap hari, Betul. karena kan di sini dia pada kerja juga nih. Ah. Kemungkinan Sabtu atau Minggu. Ya planningnya dia tuh ke depannya kayak misalkan kayak ada apa ya, buku berjalan, Buku perpustakaan. perpustakaan berjalan juga gitu kan, sekolah alam mungkin gitu. Oh, termasuk itu juga. Nah, tadi kan kita ibarat bicara pendidikan tuh Bang ya. Nah, misalnya kalau di warga kita nih ya, di warga kita Bang, ada maaf ada yang tidak berkecukupan. Nah, itu bisa gimana tuh dalam pendidikan ini kita bisa ada respon nggak dari divisi pendidikan ini? Mungkin buat kedepannya kita harus pikirin juga yang kayak gitu. Jadi ya atau kita yang up ke kelurahan atau gimana ya harus kita bantu juga semampu kita lah gitu. Jadi kayak les-les di rumah kita yang penting dia bisa baca tulis Bang. Iya. Oh, betul. Untuk biaya mungkin gitu tadi kita up ke kelurahan nih, kita bilang kalau bawa di sini ada anak sekolah yang butuh biaya gitu. Kita gitu aja. Pendidikan tuh ya, gunanya pendidikan. Nah, itu makanya pemirsa kalau untuk pendidikan ya, kalau menurut saya penting banget itu, makanya sangat penting. Syukurlah yang sekolah gitu ya, yang sering cabut. Nah, makanya nih warga-warga relapan misalnya kalau misalnya ada keluh kesah gitu ya, ada keluh kesah atau misalnya maaf ada anak yang putra putrinya belum bisa baca tulis, mungkin bisa langsung ke sekret kita Karang Taruna RW 8, nanti di situ ada divisi pendidikan, mungkin bisa konfirmasi ke situ Bang, gitu ya Bang. Bisa. Ya? Nah, betul. Nah, tadi udah 4 nih Bang. Nah, tinggal satu lagi masih penasaran Bang. Divisi Orseni. Nah, maksudnya apa sih Bang ini divisi Orseni itu? Olahraga dan seni ya Bang. Olahraga dan seni. Ya. Terus Jadi, job desk-nya dia Bang? Ya mereka kayak misalkan kemarin ada event tuh kebetulan di kelurahan kita ya, Bintara Kelurahan Jaya. Bintara Jaya. Ada event futsal, alhamdulillah RW 8 juara 2. Untuk kegiatan futsal. U15. Nah, niatnya ini U15 ini kita bakal kembangin terus nih, Bang. Ke depannya. Untuk next-nya. Untuk next-nya ada di event-event lain kita event-event buat
maksudnya open lah, kayak misalkan buat di event-event di pemerintahan kan kita itu kecamatan kita ada ajakan nih, benar kita bakal ngirim juga, atau event-event yang lain lah gitu, Pokarispe atau apa. Boleh ngomong merek sih sini? Nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa. Kita maksudnya kita nggak bekerja sama siapapun, kita ini individual. Jadi kita bebas, kita orang bebas, ibarat api sopan. Nah, tadi futsal bang, divisi Orsini futsal. Nah, ada lagi gak sih bang selain futsal bang? Ya Dit, Banyak. apa tuh? Di sini kan olahraga sama seni. Tadi baru olahraganya tuh. sama- Olahraga juga baru futsal doang. Ada poli ntar. Betul. Ada main karet. Main karet olahraga bukan sih? Main Bukan. bite kali, Bang? Lari. Olahraga itu yang lari. ngeluarin keringat pasti. Oh, iya. Nah di seninya mungkin lebih fokusnya sih kalau untuk di Karang Taruna kita ya 17-an ya. 17-an. Tetap nyambungnya ke olahraga juga. Kita ngadain lombanya antar RW. Ya kita pokoknya memeriahkan 17-an di situlah, dan seninya ya seni tari gitu. Mungkin bisa kolaborasi juga sama pendidikan, kita ngadain sanggar atau gimana gitu. Oh mau dibuatin kayak Iya. mix gitu ya bang ya sama pendidikan? Bisa. Jadi di sini sih sebenarnya untuk divisi kita hanya ya tetap ada, tapi antara ini Saling bantu. mau bergabung ya Saling ngisi lah nggak bang. masalah gitu. Walaupun kita dari divisi mana kita mau ngajuin ide apa bebas. Wah siap deh. Berarti Karang Taruna pemirsa divisinya ada 5. Nah itu yang gabungan itu sebenarnya ada 6 tapi digabung jadi 5. Ya, pertama ada Kominfo Humas, kedua LHK, ketiga Orseni, keempat pendidikan, satu lagi Kerohanian. kerohanian. Nah makanya jujur nih bang, gue sangat bersyukur gitu bang tinggal di RW 8 itu ya. Nah, mudah-mudahan ya nanti divisi-divisi selanjutnya mungkin bisa berkembang kayak UMKM kayak bang ya. Amin. Nah, tadi udah nih, profil udah, ya kan, visi dan misi udah, ya kan. Nah, jumlah anggota sudah, struktural sudah. Nah, satu lagi nih gue yang pengen tanya nih. Ngopi. Oh bukan. Nggak haus bang. Seret gini gitu. Atau lagi apa tuh? Nah, satu lagi nih bang. Ini kan tadi 4 kita udah semua udah kita rangkum. Nah, harapan dan kesannya untuk lingkungan kita apa sih bang? Gitu. Jadi mudah-mudahan nih kita generasi muda, ya kan? Atau mungkin kalau kita udah pada tua nih bang, ada udah next selanjutnya generasi yang masih muda kita lanjutin. Nah, harapan buat kita warga dan anggota apa dong? Coba jelasin bang Inu dulu. Untuk anggota kita harapannya apa nih bang? Tetap semangat ya bang, tetap semangat, tetap kompak. Walaupun mulutnya pada pedes ya biarin aja. Itu wajar kali, Bang, ya. Kita kan anak tongkrongan juga Betul. bang. Ya kan? Yang penting kita jauh-jauh lah dari kayak negatif itulah bang. Negatif. Nah, kalau misalnya untuk warganya apa nih bang? Tadi kan bang ini untuk anggotanya. Nah, untuk harapan buat warga Karang Taruna keluarga apa nih bang? Ya bisa saling ini aja sih, kerjasama aja sih. Kerjasama, saling bantu membantu kali ya. Kita mungkin ngasih ide, tapi kan kalau tanpa warga juga kita gimana gitu, nggak bakal bisa juga. Betul. Jadinya kita jaga lingkungan juga ya sama warga juga. Oh. Mungkin kita idenya kita bareng-bareng sama warga nih, kita jaga lingkungan supaya bersih, sehat, kan enak juga nih. Apalagi sekarang bang, lagi ada wabah COVID-19 ya Allah, kita di Ramadan. Iya. Kalau gua kenalnya mau corona, gue suruh pergi. Ya. Tapi alhamdulillah RW 8 nggak ada yang ODP atau PDP bang. Positif pun nggak ada. Itu mulai dari segi apanya nih? Kayak misalnya segi apa sih kalau gue bilang tuh kayak antibodinya apa gimana sih bang? Apa dulu bocah sering main? Apa dulu nyokol layangan gitu bang? Apa emang dari kesiapan orang-orang tuanya? Imunnya emang pada sehat-sehat RW 8. Sama ada poimbun. Iya. Bukannya imun lagi, poimbun ada di sini. Iya. Alhamdulillah. Jadinya corona juga jauh. Iya. Iya. Rekan-rekan yang lain juga rutin. Bang. Mudah-mudahan dah gitu. Kita tetap yang penting mah pada sehat. Yang penting pada sehat gitu. Ya udah, balik lagi nih bang kita ke tema. Tadi kita udah kenalin nih bang ya. Pemirsa nih seperti kayak profil ketua-ketua kita dan wakil, kedua visi dan misinya, ketiga struktur anggotanya per divisi, keempat kegiatan-kegiatannya, kelima saran, masukan dan saran. Nah mungkin apa ya, kalau gue bilang dari RW 8 ini nih bang, sekiranya nih bang
kalau misalnya ada anggota baru nih Bang yang mau masuk, nah itu gimana tuh Bang? Silakan. Misalnya taruhlah ini habis misalnya mudah-mudahan habis nonton YouTube ini tertarik gitu Bang Silakan. dari mau anak gue masukin Karang Taruna gimana nih? Nggak mesti, kalau kita di organisasi nggak mesti dia warga RW 8 sebenarnya sih Bang. Dia warga RW manapun kalau misalkan dia mau belajar di organisasi silakan. Oh, Hitungannya Qatar kehormatan lah buat kita. Kita terbuka gitu Terbuka, Bang ya, terbuka. fleksibel gitu Bang. Kita sama-sama belajar Bang. Mungkin dari luar dia punya ide-ide kreatif yang lain, ya silakan. Oh, jadi kalau untuk masuk Karang Taruna, bukan masuk ya, nimbrung lah kelibatannya Iya, nimbrung. ikut gabung itu. Ganteng, Gabung, Bang. ikut gabung. Ya langsung bisa dapat sekre aja kita ngobrol-ngobrol kita ngongkok ya kan di sana mungkin abang-abang ganteng ini langsung pada kenal gitu ya. Iya. Nah, Kalau kopi-kopi aja mah halus. Pokoknya di sini bebas. iya gitu ya. Ya, mungkin itu aja sedikit ulasan kecil ya dari penjelasan dari Karang Taruna RW 8 bersama ketua kita Ibnu Hazaruri dan wakilnya Muhammad Yadid. Nah, mungkin sekian itu aja dari saya Muhammad Saputra. Tutup info, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sosial. Salam setekan Apa sih? Tiga pilar. Apa tuh? Tiga pilar. Oh, Tiga tiga pilar. pilar. Salam kesetiaan sosial. Woi.